Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sururi, MPD, dan Profesor Haji Udin Saifuddin Saud, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar administrasi pendidikan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Naswa Syahda Nurfiani, Ezra Agustina Simanjorang, Hasna Nur Anissa, Kholilah Sifa Naila Latifah, dan Reva Horinisa. Kami akan menyampaikan materi tentang supervisi pendidikan. Saya akan menjelaskan pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah segala bantuan dari pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah untuk membantu memperbaiki pengelolaan pendidikan berupa bimbingan, pemeliharaan, pelatihan, pertumbuhan kemampuan, dan kecakapan profesional guru agar menjamin mutu mengajar belajar sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan berfungsi untuk mengkoordinasi semua usaha sekolah, meliputi seluruh pemegang peranan dalam organisasi sekolah, dan memperbaiki situasi belajar mengajar. Ada pula fungsi supervisi pendidikan menurut Swearingen tahun 1961. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Kelima, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Ketujuh, melengkapi setiap anggota staf dengan pengetahuan dan keterampilan baru. Kedelapan, memadukan dan menyelaraskan tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan. Peran supervisi. Peran supervisor sebagai yang menumbuhkan keahlian kepribadian dan kemampuan guru dalam mengajar. Secara rinci, peran supervisor diuraikan sebagai berikut. 1. Koordinator, 2. Konsultan, 3. Pemimpin kepala kelompok, 4. Evaluator. Sasaran supervisi pendidikan. Sasaran supervisi pendidikan kepada proses pembelajaran peserta didik dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Proses pembelajaran dipengaruhi banyak faktor, seperti guru, peserta didik, kurikulum, alat, buku pelajar, dan kondisi lingkungan. Supervisi pendidikan menaruh perhatian, terutama kepada guru-guru. Prinsip supervisi ada 4, yaitu support, trust, challenge, networking, and collaboration. Support, mendukung pihak sekolah untuk mengevaluasi diri, melakukan analisis kekuatan, kelemahan, potensi serta peluang sekolah untuk mendukung peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan. Trust, kepercayaan dalam pengawasan dapat dibentuk apabila hasil-hasil pengawasan mampu menggambarkan kondisi kebenaran objektif dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun. Challenge, mampu memberikan tantangan pengembangan sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, networking and collaboration, mampu mengembangkan jaringan dan berkolaborasi antar stakeholder pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pendidikan di sekolah. Model pelaksanaan supervisi dibagi menjadi 3. Model supervisi ilmiah dilaksanakan secara berencana dan kontinu, sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Menggunakan instrumen pengumpulan data, ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real. Model supervisi klinis membantu pengembangan profesional guru dalam pengenalan mengajar melalui observasi dan analisis data secara objektif, teliti sebagai dasar untuk usaha mengubah perilaku mengajar guru. Model supervisi artistik membantu mengembangkan pembelajaran dengan menjalin hubungan baik dengan guru yang disupervisi sehingga guru-guru yang disupervisi merasa dibimbing, diterima, dan timbul dorongan untuk maju. Metode supervisi pendidikan ada 3, yaitu metode langsung, yaitu memberikan arahan secara langsung seperti menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan. Metode tidak langsung, tidak secara langsung menunjukkan permasalahan tetapi mendengarkan terlebih dahulu apa yang dikemukakan oleh guru. Metode kolaboratif memadukan metode langsung dan tidak langsung. Supervisor dan guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru.
Ada teknik supervisi individu. Teknik supervisi individu dapat dilakukan melalui kunjungan kelas, pengalaman kelas, pertemuan individual, kunjungan antar guru, dan penilaian diri sendiri. Selanjutnya, teknik supervisi kelompok. Perlibatan dalam kepanitiaan, pertemuan orientasi bagi guru baru, diskusi panel, simposium, seminar, demonstrasi, mengajar, rapat guru, dharma wisata, studi kelompok antar guru, laboratorium kurikulum, organisasi keminatan, buletin profesional, kursus, dan tukar-menukar pengalaman. Prosedur perencanaan supervisi, perencanaan program supervisi, pemikiran dan perumusan secara seksama sistematis tentang kegiatan-kegiatan supervisi yang dilaksanakan prinsip perencanaan. 1. Perencanaan harus kooperatif. 2. Perencanaan harus kreatif. 3. Perencanaan harus komprehensif. 4. Perencanaan harus fleksibel. 5. Perencanaan harus kontinu. Yang kedua, ada pelaksanaan program supervisi. Pelaksanaan program supervisi dilaksanakan suatu program supervisi membutuhkan waktu, makin fundamental tujuan program, makin banyak waktu, tenaga, dan kesabaran. Supervisor harus mempertimbangkan kemajuan yang akan dicapai dan mengambil langkah-langkah yang serasi dengan perkembangan program untuk memperlancar berjalannya suatu program. Dan ketiga, ada evaluasi dan tindak lanjut. Dengan evaluasi, kita dapat mengukur sampai di mana tujuan yang sudah atau belum tercapai dan berapa banyak kemajuan yang dicapai. Supervisor dapat memfokuskan evaluasinya terhadap 3 aspek, yaitu 1. Aspek personil, 2. Aspek material, 3. Aspek operasional. Penilaian kinerja guru merupakan suatu upaya untuk memperoleh gambaran tentang pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kinerjanya. Penilaian kinerja guru sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Penilaian kinerja guru dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan itu ada 3. Yang pertama, penilaian berbasis perilaku. Yang kedua, penilaian berbasis hasil yang dicapai. Yang ketiga, penilaian global. Tujuan pelaksanaan dari penilaian kinerja guru yaitu 1. Menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penempatan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Yang keempat, menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Yang kelima, menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Dan yang keenam, menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Alat penilaian yang digunakan dalam penilaian kinerja guru. Yang pertama, tes. Pelaksanaannya, tes dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu tes tulisan, tes lisan, dan tes tindakan. Lalu yang kedua ada non-tes, yaitu wawancara dan kuesioner, lalu observasi dan studi kasus. Syarat-syarat sistem evaluasi atau penilaian kinerja guru yaitu yang pertama valid, yang kedua reliable, dan yang ketiga praktis. Adapun hambatan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, terdapat beberapa hambatan yang dapat menghambat proses supervisi. Yang pertama, pandangan negatif guru terhadap supervisi. Yang kedua, kurangnya antusiasme guru dalam menjalani proses supervisi. Yang ketiga, kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi. Yang keempat, unsur subjektivitas guru supervisor dirasa masih tinggi. Yang kelima, sering terjadi pergantian kepala sekolah. Yang keenam, sarana dan prasarana yang terbatas. Dan yang ketujuh, kurangnya disiplin guru. Dan adapun solusi untuk kegiatan supervisi tersebut, yang pertama, melibatkan guru dalam perencanaan pelaksanaan supervisi. Yang kedua, melakukan pendelegasian wewenang oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior. Yang ketiga,
memberikan motivasi kepada para guru akan pentingnya supervisi pendidikan. Yang keempat, kepala sekolah melakukan pembinaan kepada guru-guru senior yang ditunjuk sebagai supervisor dalam membentuk tim penilai supervisi. Yang kelima, melakukan koordinasi secara intens kepada seluruh elemen sekolah. Yang keenam, mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang ketujuh, menerapkan disiplin terhadap tata tertib guru. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.